Sepak bola tidak pernah sepi dari kejadian menarik, dari teknologi baru yang digunakan untuk belajar bertahan, aturan transfer yang bakal berubah, hingga insiden lucu dan absurd di liga-liga kecil. Dunia sepak bola selalu punya cerita seru untuk dibahas ya guys. Apakah Manchester United benar-benar mengendalikan grup WhatsApp untuk meningkatkan pertahanan? Kenapa Atletico Madrid menyindir Real Madrid soal wasit? Bagaimana bisa pertandingan Liga 4 berubah jadi ajang kungfu? Simak semua kejadian paling heboh di dunia sepak bola hari ini ya guys. Leny Yoro, bek muda Manchester United, mengungkapkan metode revolusioner dalam meningkatkan kemampuan bertahan, belajar dari grup WhatsApp. Wah, kocak banget. Dalam sebuah wawancara legenda United, Rio Ferdinand, Yoro membeberkan bahwa staf kepelatihan rutin mengirim video striker calon lawan ke grup WhatsApp khusus para bek United. Dan bukan cuma itu, mereka juga menyelipkan blunder-blunder yang dilakukan sepanjang musim ini. Mungkin ini sebagai pengingat, jangan sampai kalian jadi meme seperti ini. Rio Ferdinand pun terkejut, jadi kalian benar-benar melakukan itu? Yoro mengangguk, ya tentu kami mempelajari pergerakan lawan, bagaimana mereka berlari, kapan mereka mencetak gol, bahkan saya punya analisis pribadi yang sudah membantu saya sejak di Lille. Pendekatan ini disebut sebagai bentuk modernisasi dalam dunia sepak bola. Namun ada juga berpendapat bahwa ini alasan kenapa pertahanan MU masih sering bocor. Kocak banget. Ya mungkin strategi mereka hanya berdasarkan forward dari admin grup aja gitu. Kocak banget. Di tengah hiruk-pikuk bursa transfer, muncul wacana baru dari Liga Premier, memperpendek jendela transfer musim dingin menjadi 2 minggu saja. Jika aturan ini diterapkan, klub-klub harus bergerak lebih cepat, mirip seperti mahasiswa yang baru ngerjain tugas 15 menit sebelum deadline. Selain itu, jendela transfer musim panas rencananya akan tutup sebelum musim dimulai. Artinya, klub tidak bisa lagi melakukan pembelian mendadak setelah pekan pertama berjalan. Ini jelas kabar buruk buat Arsenal, yang dalam beberapa musim terakhir sering berada di fase sedang dalam negosiasi. Tapi akhirnya malah cuma dapat pemain pinjaman aja gitu. Pep Guardiola akhirnya bisa bernapas lega karena Rodri resmi kembali daftar skuad UEFA Champions League. Tanpa Rodri, City musim ini terasa seperti Avengers tanpa Iron Man, tetap kuat tapi kehilangan sosok krusial. Kini dengan kembalinya gelandang pengendali waktu ini, Manchester City bisa kembali ke jalur juara. Beberapa fans City bahkan berseloroh, tanpa Rodri kami hanya tim biasa, dengan Rodri kami adalah monster. Wow, gila banget bang. Jelang derby Madrid akhir pekan ini, suasana semakin memanas. Atletico Madrid melancarkan serangan verbal kepada Real Madrid, menuding rival mereka suka menekan wasit. Bahkan Real Madrid TV baru saja merilis video berisi kesalahan-kesalahan wasit yang akan memimpin pertandingan nanti. Wasit yang dimaksud adalah Cesar Sotogrado dan Ricardo de Burgos Bengoechea. Strategi ini membuat Atletico geram dan menyindir dengan sarkasme. Gunakan saluran TV untuk menekan wasit. Ajak netizen buat ikut menyebarkan opini di media sosial. Komentar ini tentu saja semakin memanaskan rivalitas antara dua tim ibu kota Spanyol. Di lapangan mereka bertarung dengan taktik dan skill, tapi di luar lapangan perang opini di media sosial tidak kalah sengit. Petualangan Sandy Walsh di Belgia akhirnya berakhir. Bek naturalisasi timnas Indonesia ini resmi bergabung dengan Yokohama F. Marinos. Setelah kontraknya habis di Kashima Challenge, Sandy memilih tantangan baru di G-League. Dengan ini, ia bergabung dengan salah satu tim top Jepang dan siap menghadapi persaingan di Asia. Beberapa fans Indonesia pun berspekulasi apakah nanti Sandy bakal tetap dipanggil timnas untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 atau justru bakal sulit karena jarak yang lebih jauh. Yang jelas, perjalanan Sandy semakin menarik untuk diikuti. AFC resmi menjatuhkan sanksi kepada PSSI karena melanggar prosedur penyelenggaraan laga internasional. Hukum kali ini berupa denda sebesar 1.250 US dollar atau sekitar 20 juta rupiah. Kesalahan PSSI mengajukan izin pertandingan yang terlambat 2 hari. Beberapa pengurus PSSI mungkin berpikir, cuma telat 2 hari doang, santai aja lah gitu. AFC duitnya mana kocak? Sayangnya ini bukan kali pertama PSSI terkena sanksi serupa. Jika terus berulang, AFC mengancam akan menjatuhkan hukuman yang lebih berat gitu. Mungkin PSSI juga butuh grup WhatsApp ya, khusus untuk mengingatkan deadline gitu. Kocak banget ya. Sepak bola Indonesia kembali dihiasi drama absurd di Liga 4 wilayah Banten. Pertandingan antara Persi Tangsel dan Raga Negeri berubah menjadi arena UFC tanpa sarung tangan coy. Dalam laga tersebut, Kapten Persi Tangsel tiba-tiba mencekik lawannya. Namun yang lebih mengejutkan adalah wasit tidak memberikan kartu atau peringatan apapun. Seolah-olah adegan itu dianggap bagian dari pertandingan. Mungkin wasitnya sedang menerapkan aturan bebas ala gulat, atau sedang bingung antara sepak bola dan pencak silat gitu. Netizen pun bercanda, kaptennya kayaknya terlalu banyak nonton Solid Soccer deh.
Kocak banget emang. Dari strategi bertahan via WhatsApp, wacana perubahan transfer, pertarungan media sosial di Derby Madrid, hingga insiden kungfu di Liga 4. Sepak bola terus menghadirkan hiburan tak terduga. Mana yang paling menarik buatmu ya guys? Coba tulis di kolom komentar.